selamat datang di channel Bali Season. Kali ini kita akan berkunjung ke salah satu tempat budidaya lebah trigona di Desa Sayan, Gianyar, Bali. Seperti yang kita ketahui, budidaya lebah yang satu ini kian populer di tengah masyarakat. Terutama di masa pandemi, budidaya lebah trigona berpotensi menjadi primadona di masa pandemi. Madu lebah trigona merupakan dibalik suplemen konsumsi kesehatan masyarakat seperti propolis dan bee pollen. Selain untuk menambah stamina, bee pollen juga bisa dimanfaatkan sebagai kecantikan. Maka tidak heran jika budidaya lebah trigona memiliki peluang bisnis yang menjanjikan. Budidaya lebah trigona ini dirasa mampu meningkatkan produktivitas masyarakat selama beraktivitas di rumah saja, yang mana juga bisa membawa keuntungan yang banyak. Menurut pemilik dan sekaligus petani lebah trigona, Dewa Madeswarta, peluang ekonomi dari budidaya lebah trigona sangat besar, mengingat saat ini masyarakat berlomba-lomba untuk menjaga imunitas mereka. Ditambahkannya, ke depan produk-produk terkait kesehatan akan menjadi pasar yang menjanjikan, terutama untuk produk madu trigona. Peran pemerintah juga sangat dibutuhkan, terutama dalam hal pemasaran. Budidaya lebah trigona juga bisa dijadikan menu baru untuk pariwisata. Om Swastiastu. Titiang Dewa Madeswarta dari Banyarsinu Desa Sayan. Kebetulan juga Titiang sebagai anggota Pok Darwis di Desa Sayan. Dan itu untuk mendukung keberadaan wisata di Desa Sayan. Titiang berinisiatif untuk membuat agrowisata. Ini baru rintisan. Ini agrowisata itu dalam bidang salah satunya yaitu pengembangbiakan atau budidaya lebah trigona yang lazimnya di Bali disebut kelo-kelo, kalau di Jawa disebut kelanceng, kalau di Sumatera dan Kalimantan kalau tidak salah disebut kelulut. Saya tercetus ini adalah di mana di tempat saya ini ada beberapa kelo-kelo atau trigona lokal, dan itu kita mencoba membudidayakan. Dan sekarang kita udah ada beberapa log kelo-kelo untuk lokalnya, dan dari pengembangan itu kami coba mengimpor trigona dari Lampung yang jenis Itama. Itu jenisnya lebih besar dan penghasil madunya juga lebih besar pula, artinya lebih cepat. Di samping itu ada lagi satu yang namanya jenis Thoracea. Itu juga lebih besar daripada jenis Itama. Itu coba kita kembangkan dalam rangka pengembangan pariwisata di Desa Sayan dan pengembangan pariwisata di Bali pada umumnya. Madu kelo-kelo, ya menurut penelitian yang telah diadakan oleh para ahli ini, katanya bahwa manfaat madu kelo-kelo itu untuk imun tubuh. Ya karena kan cocok mungkin untuk namanya di zaman pandemi. Yang kedua ada dipakai untuk kecantikan, terutama polennya. Lebah itu kan menghasilkan dua, satu bee pollen, yang dua madu. Yang bee pollen itu justru katanya kalau di Thailand lebih mahal daripada madunya, yang warnanya kuning, dipakai untuk alat dasar produk kecantikan. Sudah berapa bulan pelihara madu ini, Pak? Yang baru dari bulan 9. 2021? Ya, kalau Itamanya, kalau yang lokalnya mungkin dari 5 bulanan. Sekarang sudah berapa Pak? Ada berapa kelompok, apa berapa log? Kalau istilahnya log, kalau Itama yang punya 7 log, kalau Thoracea punya 1, itu jenis langka. Dan itu yang lokalnya kita udah punya 9 log. Itu yang lokal di sana. Sekarang berapa menghasilkan dalam waktu berapa bulan dia menghasilkan madu, Pak? Sekarang masih dalam proses, Pak. Kalau Itama itu biasanya kalau kantong madunya udah full, kita panen tiap 2 bulan atau sebulan sekali. Itu tergantung daripada vegetasi.
vegetasi itu adalah sejenis tanaman yang dia butuhkan untuk membuat madu ataupun polen. Di samping itu juga harus tersedia namanya pohon resin. Resin itu gunanya untuk dia membuat kantong madu kayak getah, seperti pohon nangka, pohon durian, pohon mangga, pohon pinus, pohon nyamplung kalau istilah Balinya. Kalau bisa pohon cemara juga lebih bagus, cuman agak jarang di sini. Nah, terkait harga Pak, sekarang berapa harganya Pak? Kalau harga pada umumnya kita kan punya komunitas. Yang 200 mili itu dia dijual 200.000 sampai 250.000 per 200 mili. Kalau kiloan ada kiloan ya? Ada literan. Liter berapa? Kalau liter? 1 liter antara 700 sampai 900.000. Itu pada pasaran umumnya. Ya. Kalau Probekal itu beliau sangat antusias. Kebetulan juga Tiang kan ikut juga di Pok Darwis Desa Sayan. Beliau sangat mendukung sekali, dan ini pun udah kita presentasikan di hadapan Poltekpar waktu kita mendapat pelatihan. Ya, Direktur Utama Poktek. Ya. Kalau kita berharap sih biar bagaimana potensi-potensi yang ada di Desa Sayan bisa tergali seperti ini, potensi kelo-kelo bisa tergali. Udah itu potensi-potensi yang lain, karena kan Pak Probekal sebagai stakeholder penggerak untuk mencari biar bagaimana pengembangan desa wisata ini biar tidak hanya sampai di sini aja, bisa berkelanjutan, bisa pengembangan sampai ke yang maksimal. Kalau masyarakat, saya sangat welcome sekali apabila ada yang ikut bergabung, karena dengan adanya umpamanya ikut berpartisipasi masyarakat, yang lainnya kita bisa membuat grup baru di sini. Dan itu kita bisa pasarkan secara online, bisa kita pasarkan secara manual. Dan itu dengan adanya komunitas itu artinya orang-orang akan lebih antusias ke sini, dan apabila ada pemasukan madu atau kebutuhan madu yang besar dari perusahaan itu, kita bisa menyediakan lebih banyak lagi ketersediaan produk itu maksudnya. Gitu. Kalau satu koloni yang niki kebetulan yang langka niki antara 1,7 sampai 2 juta, bahkan sampai 3 juta. Yang biasa? Yang biasa nike antara 1,3 sampai 1,7. Nah, jutaan lah. Ya, jutaan ya. Kalau yang lokal normalnya orang satu kloni itu 250.000. Gitunya jual per kloninya. Itu udah pasaran umum. Kita harus persiapkan vegetasi dulu. Vegetasi yang bagus, karena biar antara budidaya sama pakannya itu biar nyingkrun. Kita juga enggak bisa baru kita punya uang brak beli sekian gitu, karena vegetasi enggak ada, nanti takut bisa punah. Yang sangat sekali nih Kak. Nih, takut juga risiko juga kan. Lalu ke pemerintah yang berharap untuk supportnya, nih, baik berupa pemasaran nantinya, kalau udah mungkin kalau bisa umpamanya ada sokongan kredit lunak umpamanya, atau bantuan cuma-cuma, karena kan sekarang lagi musim pandemi, nah itu nyari kerja juga susah. Kebetulan ini ada peluang. Dan yang kira niki peluang sangat bagus, karena untuk prospeknya ke depan. Di samping itu sekarang kan musim pandemi, orang pasti membutuhkan imun, udah itu membutuhkan kesehatan. Artinya kesehatan merupakan hal yang utama. Maka dari itu madu dan kesehatan nike artinya nyingkrun, artinya sangat mendukung sekali. Apalagi prospek ke depannya, orang kan pasti akan terus menjaga kesehatannya, karena dengan pandemi ini kenten kayaknya menurut Tiang. Bak Gayung bersambut, Probekal Desa Sayan, Imade Andika, mendukung pembudidayaan lebah trigona ini. Ini merupakan salah satu potensi yang ada di Desa Sayan untuk mengembangkan wisata kesehatan.
Sejauh ini pihak Desa Sayan sudah mempromosikan produk madu trigona melalui sosial media. Terbukti dari 2020 akhir, 2021 kita mulai memunculkan kembali potensi-potensi kita. Salah satunya ini adalah potensi madu lebah trigona atau madu kele-kele yang ketah atau lebih sering disebut di Bali madu kele-kele. Jadi syukur sekali salah satu warga sudah berhasil dan kita akan jadikan contoh di sini untuk warga yang lain di rumahnya bisa kita manfaatkan yang mempunyai halaman lumayan luas. Jadi manfaat madu kele-kele sangat baik untuk mendukung wellness tourism ini. Jadi kita masyarakat kita harapkan tidak stres, kita jaga imun, terus kemudian kita bisa kelola potensi-potensi yang ada, astungkara masyarakatnya bisa lebih bahagia. Oke, pemasaran terkait dengan madu kele-kele karena baru 5 bulan kami sudah lakukan ini dengan membuat konten video di YouTube, kami juga post di YouTube dan beberapa media sosial terkait dengan potensi yang ada di Sayan, terutama potensi madu kele-kele. Kami sudah angkat madu kele-kele ini astungkara di bulan-bulan ke depan akan mendapatkan sambutan positif dari masyarakat di sekitar terlebih dahulu, baru kemudian kita meraup dalam artian mengundang wisatawan domestik untuk datang langsung ke lokasi budidaya madu kele-kele dan mungkin bisa langsung menikmatinya di sini dengan potensi polennya dari madu kele-kele ini tentunya dari stamina, kesehatan tubuh akan sangat didukung. Budidaya lebah trigona dikenal dengan usaha yang tidak rumit. Lebah trigona pun tidak menyengat. Untuk harga madunya pun lebih tinggi dibanding madu lebah lainnya. Terlebih permintaan pasar untuk madu lebah trigona ini sangat tinggi. Manfaat budidaya lebah trigona juga tidak hanya untuk keuntungan finansial saja, tetapi juga ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari usaha budidaya lebah trigona, yaitu manfaat ekologis, proses penyerbukan oleh lebah trigona dalam upaya memaksimalkan potensi hasil alam. Bye.